Tapi pertanyaan saya berikutnya sekali lagi soal gong kali gong, karena Anda yang hadir di sini sebagai asosiasi pengusaha begitu ya. Sebenarnya apa yang mungkin perlu dikoreksi, mungkin saran dari pelaku usaha kepada Ditjen Pajak sampai praktik gong kali gong itu masih ada, atau Anda punya data bagaimana pengusaha mungkin banyak yang tidak mengerti lapor pajaknya atau justru memang nakal? Ya, oke. Mungkin kalau kita mau tarik agak sedikit panjang ya. Jadi tonggak ini sebetulnya dimulai dari waktu tax amnesty. Sebelum tax amnesty itu memang tidak dipungkiri lah, banyak gitu ya. Pengemplang. Bukan pengemplang lah, mungkin pengusaha yang memang mungkin belum melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Entah karena satu dan hal, bisa juga mereka kurang memahami, kurang mengerti dan sebagainya. Tapi sejak tax amnesty itu menjadi titik balik. Ya, karena di situ mereka sudah terbuka. Dan juga ada instrumen-instrumen sekarang automatic exchange of information, keterbukaan data informasi itu menyadarkan pengusaha bahwa memang harus berubah gitu, sama-sama berubah. Tapi di satu sisi pengusaha juga melihat bahwa reformasi perpajakan itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Walaupun reformasi ini masih terus harus bergulir. Contoh sederhananya apa? Proses yang tadinya sifatnya seperti manual, banyak manual. Menyiapkan SPT itu manual, lapor ke kantor pajak manual. Sekarang itu semua hampir bisa dilakukan online. Nah, itu adalah satu reformasi yang sudah mulai berhasil. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana itu kong kali kong itu, ya. Nah, tentu kita harus memperbaiki sistemnya. Memperbaiki di mana mungkin kalau misalnya terjadi, apakah ada proses yang misalnya tatap muka. Nah, tatap muka itu mungkin harus dikurangi. Tatap muka itu dikurangi, tapi juga artinya bisa melibatkan pihak lain, pihak ketiga independen untuk ikut dalam prosesnya. Jadi artinya kan kalau pengusaha itu berhadapan dengan otoritas itu, nah itu kan satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, di mana kalau sistem atau metodenya ini ada yang pihak independen di tengah, nah ini juga bisa menjamin kredibilitas, menjamin integritas dan independen. Sehingga apapun keputusan yang diambil oleh sistem itu, baik pengusaha maupun otoritas itu sama-sama menghormati gitu. Kalau sudah seperti itu, pengusaha tentu akan berpikir, ya sudah, saya nggak punya insentif lagi lah untuk seperti ini gitu. Karena semua juga akan berlaku hal yang sama, semua bisa adil, ya lebih baik saya fokus kepada bisnis saya gitu. Oke, baik. Nanti saya lanjutkan lagi dengan Pak Sidi dan dua narasumber saya lainnya. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali.